Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, how are you? I hope everything is okay. Now we come to English subject. We will talk about simple present tense. Before explanation about simple present tense, here is some questions. 1. What are the uses of simple present tense? Apa penggunaan dari simple present tense? 2. What are the sentence patterns? Apakah pola-pola kalimatnya? 3. What are the time signals? Apakah keterangan waktunya? 4. Give some example of the sentences. Berikan beberapa contoh dari kalimat simple present tense. Now we come to the uses of simple present tense. Kita masuk tentang penggunaan dari simple present tense. A. To show the fact in general. Untuk menunjukkan fakta pada umumnya. Example. The sun rises from the east. Matahari terbit dari sebelah timur. Jadi tidak mungkin matahari terbit sebelah barat. Maka untuk menulis kalimatnya ditulis dalam bentuk simple present tense. B. To say habitual activities or actions in regularly in present time. Untuk menyatakan aktivitas-aktivitas yang biasa dikerjakan atau kegiatan-kegiatan yang dikerjakan secara reguler dalam waktu sekarang. Example. My father wakes up at 5 a.m. every morning. Ayah saya bangun jam 5 setiap pagi. Jadi kebiasaan ayah untuk bangun jam 5 maka ditulis dalam bentuk kalimat simple present. C. To show the feeling or emotion. Untuk menunjukkan perasaan dan emosi. It is usually used stative verbs such as feel, worry, love, and others. Biasanya menggunakan kata kerja statis, yaitu kata kerja yang menunjukkan perasaan atau kondisi atau keadaan. Seperti feel, merasakan, worry, cemas, love, mencintai, dan lain-lain. Contohnya, we worry about his current condition. Kita cemas tentang kondisinya saat ini. Kemudian yang D, to show possession, untuk menunjukkan kepemilikan. And it is also use stative verbs such as have atau have, own, belong, consist, and others. Dan juga menggunakan stative verbs seperti have atau have mempunyai, own memiliki, belong termasuk, bisa berarti memiliki juga, consist terdiri dari, and others dan lain-lain. Contohnya, the laptop belongs to me. Laptop tersebut milik saya. C. To state opinion or comment. Untuk menyatakan pendapat, pikiran, atau komentar. Example. Contohnya, I think it's better if people use public transportation more often than their personal cars. Saya rasa lebih baik jika orang menggunakan transportasi umum lebih sering atau lebih banyak daripada menggunakan mobil-mobil pribadi, supaya tidak menimbulkan kemacetan. Next, we come to the sentence patterns of the simple present tense, yaitu merupakan pola-pola kalimat dari tenses simple present tense. In general, there are two kinds of sentences. Pada umumnya ada dua jenis kalimat. Jadi kalimat itu terdiri dari subjek dan predikat. Maka kita bagi menjadi dua jenis. Number one, verbal sentence, di mana predikat is verb. Predikatnya adalah kata kerja. Kemudian number two, nominal sentence, predikat is no verb. Predikat bukan kata kerja. Sekarang kita masuk dalam
tense simple present tense kita lihat dalam bentuk positif. Untuk verbal sentence, pola kalimatnya subject plus verb one atau verb s or es, and then plus complement. Complement terdiri atas objek dan kata keterangan. Dan verb one di sini menggunakan subjek yang lebih dari satu atau Ayu Dewi. Kemudian verb SES menggunakan subjek she, he, it atau subjeknya tunggal. Kemudian kita masuk ke nominal sentence yang kedua. Pola kalimatnya adalah subject plus to be, am, is, are atau non-phrase. Jadi to be yang digunakan adalah di sini adalah am, is, are. Non-phrase adalah sekelompok kata, yaitu bisa terdiri atas adjektif, kata sifat, noun, kata benda, adverb adalah kata keterangan. Example contohnya, I use social media. Saya menggunakan sosial media. Ini merupakan kalimat verbal. I sebagai subjek, use sebagai verb one. Kenapa menggunakan kata kerja pertama? Karena subjeknya adalah I. And then social media. And then nominal sentence, he is very polite and kind. Dia sangat sopan dan ramah. He sebagai subjek, is adalah to be. Kenapa menggunakan is? Karena subjeknya adalah he, orang ketiga tunggal. Kemudian very polite and kind adalah sebagai non-phrase. Untuk negative sentence, yang verbal sentence-nya pola kalimatnya adalah subject plus do atau does not, and then verb one and plus complement. Do digunakan untuk kata kerja pertama atau untuk subjek yang lebih dari satu. Does digunakan untuk kata kerja yang menggunakan s atau is. Maka kata kerjanya tidak boleh menggunakan SIS lagi karena sudah ada di dalam does. Jadi yang digunakan adalah kata kerja pertama. Untuk nominal sentence, subject plus to be, am, is, are, and then plus not, and then plus non-phrase, kependekannya adalah NP, and then di mana terdiri atas adjective, noun, and adverb. Contohnya, untuk verbal sentence, they do not use social media. Mereka tidak menggunakan sosial media. Jadi ini adalah kalimat verbal sentence. Nominal sentence, he is not very polite and kind. Dia tidak sangat sopan dan ramah. Kemudian untuk kalimat interrogatif atau kalimat bertanya di sini menghendaki jawaban yes atau no. Untuk verbal sentence, pola kalimatnya adalah do atau does. Jadi do atau does dijadikan di awal kalimat. Kemudian baru diiringin oleh subject, and then verb one, and then plus complement, dan tanda tanya. Jawabannya, yes plus subject, do atau does, atau no, subject plus do atau does not. Untuk nominal sentence, yaitu to be. To be yang digunakan di sini am, is, are, and then plus subject, and then plus non-phrase, dan tanda tanya. Jawabannya adalah yes, subject plus s, im, are, atau no, subject plus am, is, are, plus not. Contohnya, untuk verbal sentence, does he use social media? Apakah dia menggunakan sosial media? Yes, he does. Atau no, he does not. And then nominal sentence, is she polite and kind? Apakah dia sopan dan ramah? Jawabannya bisa yes, she is. No, she is not. Okay, we come to the time signal. Time signal adalah keterangan waktu yang digunakan di dalam simple present tense. Adverb of time. Keterangan waktunya yang biasa digunakan adalah every, artinya setiap. Seperti every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every month, setiap bulan, every year, setiap tahun.
Atau boleh menggunakan every morning, setiap pagi, every afternoon, setiap sore, every night, every evening, setiap malam. Artinya sama. Kemudian bisa menggunakan hari, every Sunday, setiap minggu, every Monday, setiap Senin, dan seterusnya. Dan bisa menggunakan bulan, every January, setiap bulan Januari, every February, setiap bulan Februari, dan seterusnya. Dan juga bisa menggunakan berapa kali dikerjakan dalam kurun waktu tertentu. Misalkan yang digunakan adalah once, satu kali, twice, dua kali, three times, tiga kali, four times, empat kali. Jadi untuk 3, 4, 5, dan seterusnya itu menggunakan times. Contohnya, once a week, satu kali seminggu, twice a day, dua kali sehari, three times a month, tiga kali sebulan, four times a year, empat kali setahun, and so on, dan seterusnya. Kemudian ada lagi adverb of frequency, kata keterangan keseringan. They are usually put after subject in a sentence. Mereka biasanya diletakkan setelah subjek dalam sebuah kalimat. Jadi setelah subjek biasanya ada kata kerja atau predikat, tapi bisa diletakkan setelah subjek adverb of frequency. Yaitu kita lihat dari 100% sampai 0% dilakukan. Starting from 100% to 0% done. Yaitu adalah always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, seldom atau rarely, jarang, never, tidak pernah. Okay, now we come to the quiz. Yaitu merupakan LKPD. Jadi untuk simple present tense ini, materinya bisa untuk kelas 7 dan kelas 8. Jadi nanti masing-masing akan ada tugas untuk kelas 7 dan tugas untuk kelas 8. Dan tugas semuanya bisa dikerjakan soal yang seperti ini. Answer this question given in front about simple present tense. Jawablah pertanyaan yang diberikan di depan tentang simple present tense. Tadi ada pertanyaan di awal, maka semua kelas 7 dan kelas 8 harus menjawabnya dengan menulis di dalam buku. And then, untuk tugas kelas 7, write and tell your favorite people in simple present tense. Tulislah dan ceritakan orang-orang yang kamu senangi dalam simple present tense. Seperti like your mother, ibumu, or your teacher atau gurumu, or your friend atau temanmu, or your idol atau idolamu, and others, dan lain-lain. And also stick his or her photo in a piece of paper. Dan juga tempelkan fotonya di kertas selembar. Jadi di atasnya ada fotonya dan di bawah ada keterangan dari foto yang ada di atas. Kemudian untuk tugas kelas 8, write and tell your daily activities by using simple present tense in a piece of paper. Tulis dan ceritakan aktivitas-aktivitas seharianmu dengan menggunakan simple present tense di dalam sebuah sepotong kertas atau di kertas selembar. Jadi ini juga tulis aktivitas dari bangun tidur sampai tidur. Jadi aktivitas dalam sehari. Okay, I think that's enough about simple present tense, and then you know about what is a simple present tense, when will you use, and then also you know about the task. Jadi kamu sudah tahu semua tentang simple present tense dan juga tugas-tugasmu. I think that's enough today. Thank you. Thank you very much for your attention. Salam sehat dan salam juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.